kami yang kemarin, dan kami mendapatkan satu ide, yaitu analisis SWOT untuk Vortex. Vortex sendiri yaitu Vehicle Optimization and Real-Time Tracking Exchange System. Ya, di sini terdiri dari saya, Ismail Yanisya Putra, lalu ada Prita Putra, Rifan Rizky Pratama, Vicky Afriyadi, dan Firdaus. Untuk analisis SWOT sendiri ada 4. Yang pertama itu atau kekuatan, yang dimana teknologi atau ranking, efisiensi, personal, dan keunggulan dari kompetitif. Kemudian weakness, yakni meliputi biaya implementasi tinggi, adopsi awal yang lambat, dan kompleksitas sistem. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, yang dimana itu mencakup pertumbuhan smart city, regulasi pemerintah, dan kebutuhan logistik yang meningkat. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, yang dimana meliputi persaingan, perubahan teknologi, dan resistensi pengguna. Yang pertama itu ada strategi SO atau strength opportunity. Yang pertama ada XCT dengan menawarkan Vortex sebagai solusi integrasi untuk manajemen lalu lintas dan transportasi. Yang kedua itu kemitraan dengan perusahaan logistik, bermitra dengan perusahaan logistik besar untuk mengimplementasikan Vortex dalam armada mereka, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Kemudian lobby pemerintah, yakni bekerjasama dengan pemerintah untuk mempromosikan Vortex sebagai solusi keselamatan jalan dan efisiensi energi, sekaligus mendapatkan insentif atau dukungan regulasi. Baiklah, selanjutnya untuk strategi WO dalam Vortex, di sini kami mendapatkan analisis, yaitu model bisnis ini berlangganan, menawarkan Vortex sebagai layanan pelanggan atau application based untuk mengurangi biaya awal bagi pelanggan. Serta kedua untuk edukasi dan pelatihan, di sini Vortex dalam analisis kami mengadakan program edukasi dan pelatihan untuk perusahaan dan pengemudi tentang manfaat dan cara menggunakan Vortex. Setelah yang terakhir untuk kolaborasi dengan penyedia infrastruktur, di mana di sini bermitra dengan penyedia infrastruktur komunikasi seperti operator 5G untuk memastikan jaringan yang andal dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur sendiri. Selanjutnya untuk strategi STIA atau strength feeds, di mana di sini yang kami dapatkan dalam analisis dalam Vortex, di mana di sini fokus pada keamanan data, di mana mengembangkan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan dan mencegah peretasan. Selanjutnya untuk inovasi berkelanjutan, di sini Vortex sendiri berinvestasi dalam R&D untuk memperbarui teknologi Vortex dan tetap relevan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya yang terakhir yaitu penawaran nilai yang unik, seperti menyoroti keunggulan Vortex seperti optimasi rute dan pertukaran data yang tidak dimiliki oleh pesaing. Baiklah, selanjutnya ada strategi WT atau analisis yang didapat. Ada pilot project, itu memulai dengan proyek percontohan skala kecil untuk menguji pasar dan mengurangi risiko kegagalan. Kemudian ada biaya rendah untuk awal, itu menawarkan paket entry level dengan fitur dasar untuk menarik pelanggan yang enggak mengeluarkan biaya besar. Kemudian ada meningkatkan kesadaran, melakukan kampanye pemasaran yang kuat untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat Vortex dan mengurangi resistensi pengguna. Rencana implementasi strategi bisnis, itu ada fase 1, itu pengembangan dan uji coba selama 12 bulan. Tujuannya untuk menyelesaikan pengembangan teknologi dan melakukan uji coba terbatas. Kedua, aksi selesaikan pengembangan sistem Vortex termasuk integrasi sensor, AI, dan aplikasi V2V atau V21. Kemudian lakukan uji coba dengan beberapa perusahaan logistik atau transportasi, mengumpulkan feedback dan melakukan perbaikan. Fase 2, peluncuran awal, itu dari 12 sampai 24 bulan. Tujuannya meluncurkan Vortex ke pasar terbatas dan membangun kemitraan strategis. Aksinya meluncurkan Vortex sebagai layanan berlangganan untuk perusahaan logistik dan transportasi, jalin kemitraan dengan penyediaan infrastruktur seperti operator 5G,
dan perusahaan otomotif, mulai kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran. Baik, lalu di sini ada fase ketiga yaitu ekspansi pasar tentang waktu 24 sampai 36 bulan. Tujuannya adalah untuk memperluas ke sektor lain dan meningkatkan adopsi. Aksinya adalah melakukan ekspansi ke sektor ride sharing, transportasi umum, dan smart city. Lalu menawarkan paket dengan fitur tambahan seperti analitik lanjutan atau integrasi dengan sistem lain, dan meningkatkan keamanan data dan melakukan sertifikasi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Lalu pada fase terakhir itu konsolidasi dan inovasi 36 dengan rentang waktunya 36 bulan lebih. Tujuannya untuk mempertahankan posisi pasar dan terus berinovasi. Lalu untuk aksinya terus berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan fitur terbaru. Lalu memperluas ke pasar internasional dengan membangun ekosistem Vortex dengan melibatkan lebih banyak mitra dan pelanggan. Lalu untuk kesimpulannya adalah dengan strategi ini Vortex dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sambil mengatasi kelemahan dan ancaman. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.